Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mustami'in yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah salat Jumat apabila bertepatan dengan hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Dan pada saat ini kita menjelang hari raya Idul Adha, yang mana hari raya Idul Adha pada tahun ini bertepatan dengan hari Jumat, yaitu yang jatuh pada tanggal 6 Juni tahun 2025. Para mustami'in yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada saat ini saya mengambil sebuah referensi, yaitu dari salah satu kitab yang bermadzhab Syafi'i. Silakan bisa dicari oleh para mustami'in semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, permasalahan. Fima idza wafaqa yaumul jum'ati yaumal idi. Fafil jumu'ati arba'atu madzahiba. Secara garis besar pengertiannya adalah, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, maka dalam kewajiban sholat Jumat terdapat 4 pendapat madhab. Pamadhabuna annahu idza hadara ahlul qura wal bawadi al-ida wa kharaju minal biladi qabla zawali lam talzamhumul jumu'atu wa amma ahlul baladi fatalzamuhum. Pendapat yang pertama yaitu mazhab kami, yaitu mazhab Syafi'i, jika penduduk desa dan pedalaman telah menghadiri sholat Id, baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri, dan mereka keluar dari kota sebelum tergelincir matahari, yaitu sebelum waktu duhur, maka mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Adapun penduduk kota, maka mereka tetap wajib sholat Jumat. Wa madhabu Ahmada la talzamu ahlal baladi wala ahlal qura payusalluna zuhron. Kemudian yang kedua, menurut madhab Ahmad Hambali, madhab Hambali, baik penduduk kota maupun penduduk desa tidak wajib sholat Jumat. Mereka hanya melaksanakan sholat duhur. Latal jamu. Kemudian dilanjutkan lagi, wa madhabu Ata'in latal jamul jumu'atu walad duhru payusallunal asra. Pendapat yang ketiga yaitu madhab Ata', tidak wajib sholat Jumat maupun sholat duhur. Mereka cukup sholat asar saja.
Ini menurut madhab Imam Atta. Wa madhabu Abi Hanifata talzamu al-kulla mutlaqan. Menurut madhab Abu Hanifah, yaitu madhab Hanafi, semua tetap diwajibkan sholat Jumat secara mutlak tanpa pengecualian. Nah, bagaimana kita menyikapi masalah ini? Menyikapinya silakan kepada para mustami'in untuk mengomentari di bawah. Apabila tidak setuju atau mau melengkapi apa yang saya sampaikan. Pada masa lampau, dalam suatu wilayah setingkat kecamatan atau kabupaten, terkadang hanya terdapat 1 atau 2 masjid saja. Ini masa dulu. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah pedalaman memerlukan waktu cukup lama untuk mencapai tempat ibadah, yaitu masjid. Oleh karena itu, mengingat perjalanan yang harus ditempuh cukup jauh dan dilakukan 2 kali dalam 1 hari, syariat memberikan rukhsah, yaitu keringanan, dengan memperbolehkan mengganti sholat Jumat dengan duhur jika hari raya tersebut bertepatan pada hari Jumat. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi zaman sekarang nih? Di negara Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, saya berada di Jawa Barat, hampir setiap desa memiliki masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Bahkan lebih dari 1 masjid zaman sekarang itu tiap desa. Oleh karena itu, konsep tentang penduduk kota dan penduduk pedalaman yang kesulitan mengakses masjid karena jarak atau kendala geografis, sebagaimana dibahas dalam kajian fikih klasik, tidak lagi relevan atau kontekstual di sebagian besar wilayah Indonesia. Sekarang sudah banyak masjid di mana-mana. Dalam 1 desa itu bisa mencapai 2, 3, bahkan lebih masjid yang diadakan sholat Jumat, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, kita harus mengembalikan hukum sholat Jumat ini sesuai hukum asalnya, yaitu tetap harus dilakukan. Meskipun pada pagi harinya kita sudah melaksanakan sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Silakan kepada para mustami'in untuk memberikan masukan atau untuk melengkapi atau memberikan kritik apabila ada kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.